Perkenalkan, nama saya Patricia Cita Violeta Duma. Saya seorang mahasiswi aktif di program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timur dengan NPM 222202998. Di sini saya akan mereview buku tentang etika administrasi negara oleh Wahyudi Kumorotomo. Saya mereview buku ini sebagai syarat pemenuhan tugas UAS mata kuliah Etika Administrasi Negara. Selamat menyaksikan. Di dalam buku ini terdapat 6 poin penting. Yang pertama, etika dan sejumlah pengadilan normatif. Yang kedua, beberapa konsepsi tentang legitimasi kekuasaan, birokrasi, dan administrasi negara. Dan yang ketiga, kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mengandung konsekuensi moral. Yang keempat, korupsi dan pita merah. Kelima, etika administrasi dan praktik. Dan 6, retrospeksi tentang relevansi pendidikan moral di Indonesia. Yang pertama, etika dan sejumlah pengadilan normatif. Demikian pentingnya kedudukan moralitas atau hukum moral bagi manusia, sehingga dalam banyak hal kemajuan peradaban suatu bangsa dapat diukur dari sejauh mana individu-individu dalam bangsa tersebut dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Mengenai pentingnya hukum-hukum moral bagi kehidupan manusia, beberapa uraian berikut barangkali akan memperjelas kedudukannya. Yang pertama, hukum moral sangat vital bagi manusia. Untuk kelestarian peradaban manusia, kesadaran akan moral mutlak diperlukan. Perkembangan ilmu dan teknologi membuat interaksi antara individu berlangsung secara kompleks. Tidak dapat dibayangkan bagaimana proses sosial itu akan berjalan dengan tertib andai kata kaidah-kaidah moral tidak lagi dipatuhi oleh setiap individu. Yang kedua, hukum moral bersifat rasional dan objektif. Salah satu ciri membedakan manusia dengan binatang ialah eksistensi moral. Meskipun rasionalitas dan objektivitas moral dan beberapa hal hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, tetapi karena moral menyangkut harkat manusia, maka akan selalu memiliki ciri rasional dan objektif sesuai dengan kecenderungan manusia untuk berpikir. Setidak-tidaknya orang yang bertindak dengan mengikuti hukum moral akan memiliki semacam role expansion, bahwa jika tindakan benar-benar menurut ukuran moral, maka orang lain pun akan melakukan pola tindakan. Yang berikut adalah etika dan moralitas. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mos yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Moral bisa berarti semangat atau dorongan batin. Yang ketiga, moralitas terdiri dari hukum-hukum universal. Universal moral terletak pada kenyataan bahwa prinsip moral berlaku bagi setiap siapa saja, kapan saja dan di mana saja, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Beberapa penulis memang masih melihat adanya relatif moral, tetapi bukti-bukti yang disajikannya ternyata kurang lengkap. Beberapa negara modern misalnya tidak memperlakukan hukum moral kepada dua orang yang melakukan perzinaan. Dalam kaitannya dengan perilaku manusia, norma digunakan sebagai pedoman atau haluan bagi perilaku yang seharusnya dan juga untuk menakar dan menilai sebelum ia melakukan sesuatu. Yang kedua, beberapa konsepsi tentang legitimasi kekuasaan, birokrasi, dan administrasi negara, antara legitimasi sosiologis dan legitimasi etis. Etika merujuk pada dua hal. Pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dilihat oleh manusia, merupakan salah satu cabang filsafat. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Legitimasi sosiologis menyangkut proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Singkatnya, legitimasi sosiologis mempertanyakan mekanisme motivatif mana yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Yang kedua, legitimasi etis melihat kesesuaian antara dasar-dasar kekuasaan itu dari sudut norma-norma moral. Dengan demikian, legitimasi etis bukan sekedar menyangkut opini masyarakat mengenai keabsahan seseorang dalam kekuasaannya, bukan pula hanya berkaitan dengan tatanan hukum tertulis yang berlaku di dalamnya, tetapi lebih dari itu, ia mencoba meletakkan prinsip-prinsip moral atas kekuasaan tadi. Jika dibandingkan dengan jenis legitimasi yang lain, kita akan memperoleh beberapa ciri yang spesifik mengenai legitimasi etis. Berikut legitimasi kekuasaan negara menurut beberapa pemikir. Yang pertama, menurut Plato. Kecemerlangan pemikiran Plato bukan sekedar menyangkut teori meritokrasi yang dikemukakannya, tetapi juga dapat dilihat dari kenyataan bahwa dia adalah pemikir yang pertama-tama berbicara mengenai negara ideal.
Dia bermaksud membangun suatu masyarakat di mana orang banyak menyumbang kepada kemakmuran komunitas sehingga semua individu mewujudkan potensi mereka sepenuhnya tanpa adanya kekuasaan kolektif yang merusak. Yang kedua, menurut Thomas Aquinas, pemikir ini berusaha mendobrak keasikan masyarakatnya dengan tempat mereka dalam kota manusia, hal-hal dan pemilikan material. Kemudian Santo Thomas Aquinas membahas tentang hukum melalui pembedaan jenis-jenis hukum berikut ini menjadi 3. Yang pertama, hukum abadi, lex aeterna. Yang kedua, hukum kodrat, lex naturalis. Dan yang ketiga, hukum buatan manusia, lex human. Yang berikut menurut Niccolò Machiavelli. Pada saat Niccolò menulis pemikirannya tentang filsafat politik, ia menyaksikan terpecah belahnya kekuasaan di Italia dengan munculnya negara-negara kota yang rapuh. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ajaran-ajarannya kemudian mengandung sinisme yang keras terhadap moralitas di dalam kekuasaan. Dalam situasi di mana masyarakat penuh dengan intrik dan kekacauan, pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut moral seringkali tidak relevan. Sebelum penguasa dapat berbuat bagi kesejahteraan rakyatnya, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan kekuasaan itu sendiri. Yang berikut menurut Thomas Hobbes, dasar dari ajaran Hobbes adalah tinjauan psikologis terhadap motivasi tindakan manusia. Dia menemukan bahwa manusia selalu memiliki harapan dan keinginan yang terkadang absurd, licik, dan emosional. Semua itu akan terpengaruh apabila seorang manusia menggenggam kekuasaan. Akan tetapi, Hobbes tidak hanya asik dengan pembahasan tentang teknik-teknik perebutan dan pertahanan kekuasaan sebagaimana Machiavelli, tetapi ia mengaitkan masalah-masalah tersebut dengan legitimasi kekuasaan politik. Yang berikut, Jean-Jacques Rousseau ditinjau dari titik tolak ajaran-ajaran dikemukakannya, termasuk pemikiran utopis, bagaimana halnya Plato yang berusaha menggambarkan suatu negara ideal dengan tujuan mengajarkan perbaikan cita-cita rakyat. Dia berusaha mendefinisikan kembali keprihatinan moral dalam komunitas moral sehingga dia mewakili sudut pandang alternatif memberikan kekuasaan yang besar kepada komunitas sebagai satu keseluruhan. Jadi berbeda dengan Hobbes yang menganggap bahwa kekuasaan berasal dari ketertiban dan berada pada seorang penguasa tunggal yang berdaulat, Rousseau memandang ketertiban yang dihasilkan sebagai akibat dari hak-hak yang sama. Bab yang berikutnya adalah kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mengandung konsekuensi moral. Yang pertama, keadilan sosial. Tolak ukur keberhasilan pranatik publik yang harus diperhatikan setelah bangsa kita yang mengalami peningkatan kemakmuran ekonomis yang cukup besar ialah terwujudnya keadilan sosial. Nilai keadilan sosial ingin dicapai dengan tujuan tersusunnya suatu masyarakat yang seimbang dan teratur sehingga seluruh warga negara memperoleh kesempatan guna membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya akan mendapatkan bantuan yang seperlunya. Yang berikut, partisipasi dan aspirasi warga. Yang pertama, partisipasi dalam pemilihan. Yang kedua, partisipasi kelompok. Yang ketiga, kontak antara warga negara dan pemerintahan. Yang keempat, partisipasi dalam lingkungan. Bab selanjutnya adalah korupsi dan pita merah. Masalah yang demikian erat kaitannya dengan kedudukan dan wewenang pejabat publik yang senantiasa disorot oleh berbagai kalangan adalah korupsi dengan berkeanekaragaman bentuknya dan masalah ruwetnya prosedur layanan masyarakat. Korupsi itu sendiri dalam kenyataan bisa mengambil bentuk yang bermacam-macam, dari penyelewengan jabatan secara halus dan tidak terasa oleh masyarakat luas hingga pola-pola korupsi yang kasar dan sungguh tidak manusiawi. Pengaruh atau akibat dari korupsi pun tidak sama untuk setiap jenjang administrasi pemerintahan untuk setiap negara. Akan tetapi, jika ditinjau dari sudut etis, esensinya sama, yaitu penyalahgunaan kepercayaan dari orang banyak, dalam hal ini masyarakat atau para warga negara. Korupsi di Indonesia pada mulanya hanya terkandung dalam khazanah perbincangan umum untuk menunjukkan penyelewengan yang dilakukan pejabat-pejabat negara. Namun karena pemerintah sendiri memandang bahwa masalah ini bisa merongrong kehancuran tugas-tugas pemerintah dan merugikan ekonomi negara, maka dirumuskan peraturan khusus tentang korupsi, sehingga pengertian korupsi kemudian tidak bisa menjadi istilah dalam perbincangan-perbincangan ringan, tetapi juga dalam perbincangan masalah-masalah kenegaraan. Dengan mengkaji berbagai pengertian dan definisi di seputaran istilah korupsi, maka diuraikan unsur-unsur dominan berikut yang melekat pada tindakan korupsi. Yang pertama, setiap korupsi bersumber pada kekuasaan didedikasikan. Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang berada kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara
dan memanfaatkan untuk kepentingan lain. Yang kedua, korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat disogok untuk mengeluarkan izin pendirian pasar swalayan oleh seorang perusahaan, misalnya, pembuatan mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya. Yang ketiga, korupsi dilakukan dengan tujuan kepentingan pribadi, klik, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan organisasi, kepentingan negara, atau kepentingan umum. Yang keempat, orang-orang yang mempraktikkan korupsi biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Mungkin saja, korupsi sudah begitu menjarah sehingga banyak sekali orang yang terlibat korupsi. Yang kelima, korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Di dalam hal ini tidak ada kaitannya antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dibedakan dari maladministrasi atau salah urus, mismanagement. Bab selanjutnya adalah etika administrasi dalam praktik. Yang pertama, asas-asas umum birokrasi pemerintahan yang baik. Merumuskan asas umum pemerintahan yang baik ke dalam satu kata adalah upaya yang sangat sulit, dan upaya tersebut hampir mustahil apabila asas yang dimaksud itu adalah asas universal di setiap negara di bumi ini. Alasannya sederhana, yaitu karena setiap negara memiliki konteks budaya yang berbeda-beda, kebutuhan rakyat pada suatu waktu yang selalu berubah, dan masalah yang dihadapi oleh setiap negara pun berlain-lainan. Orang Inggris tidak mengerti kenapa di Amerika Serikat yang konon merupakan negara yang paling demokratis itu masih banyak kaum yang gelandangan yang terombang-ambing oleh kerakusan para kapitalis. Masih banyak ketidakadilan sosial yang terjadi akibat kebijakan-kebijakan yang mengatasnamakan demokrasi itu sendiri. Prinsip demokrasi, tujuan rakyat dalam membentuk negara ialah untuk dipergunakan sebagai sarana guna mencapai cita-cita yang lebih tinggi yang semua itu tergantung dalam tujuan negara. Pilar utama prinsip demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat, masyarakat, hanya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintah negara. Rakyat yang menentukan kehendak negara, dan rakyat yang akan menentukan pula bagaimana berbuatnya. Maka dalam sistem pemerintahan yang memakai asas kedaulatan rakyat, kepentingan rakyat menempati kedudukan yang paling tinggi. Akhir adalah retrospeksi tentang relevansi pendidikan moral di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut nilai-nilai etika menjadi semakin penting tak kalah suatu sistem sosial semakin banyak dan beragam anggotanya karena pertambahan penduduk, suasana ekonomi semakin kompetitif karena kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, dan peradaban semakin kompleks karena rekayasa dan teknologi. Apakah yang disebut benar, pantas, dan adil itu? Pertanyaan yang seperti itulah yang akan selalu menggelitik jikalau manusia tidak dapat memperoleh kepuasan optimal dari suatu sistem sosial yang diciptakan kepuasan akalnya. Salah satu kelemahan dalam pendidikan moral yang selama ini ditempuh ialah bahwa ancang-ancangan yang dipergunakan dalam menguraikan gagasan etis terkadang lebih merupakan indoktrinasi daripada pendidikan. Ajaran-ajaran tentang moral masih belum merangsang pemikiran kritis dan pelaksanaan secara konsekuen. Permasalahan yang dihadapi ialah bahwa manusia lebih mudah untuk belajar menghafal dan mengetahui daripada belajar menghayati dan menyesuaikan perilaku dengan ajaran-ajaran yang diberikan. Tampaknya sudah tiba saatnya bahwa pendidikan moral tidak hanya dilakukan sebagai indoktrinasi, melainkan sebagai diseminasi. Diseminasi mengandung arti bahwa peserta didikan diberi kesempatan untuk mencerna dan menghayati nilai-nilai moral berdasarkan kerangka berpikirnya sendiri. Kurikulum pendidikan moral hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak hanya membahas teori-teori abstrak mengenai pentingnya nilai-nilai moral, tetapi juga mengaitkan dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mengandung penghayatan nilai-nilai tersebut. Alangkah baiknya kalau sistem semacam ini diterapkan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dalam sistem pengajaran di sekolah yang mengharuskan adanya kerja bakti, misalnya dapat dibuat supaya anak-anak sekolah tidak hanya bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah, tetapi dapat ditambah supaya mereka diajak bergotong royong untuk membersihkan kampung, di panti asuhan, lingkungan permukiman kaum miskin, dan sebagainya, sehingga mereka dapat menghayati bahwa menolong orang lain merupakan sesuatu yang membahagiakan dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal pendidikan moral dan etika yang dilaksanakan melalui jalur-jalur formal, sekurang-kurangnya ada 5 sasaran yang harus dicapai, yaitu yang pertama, merangsang gambaran moral, membantu peserta didik untuk memahami bahwa setiap pilihan moral membawa reaksi atau akibat bagi orang lain.
untuk memahami bahwa setiap tindakan manusia dapat dipandang dari titik tinjau moral dan bahwa tidak ada satupun keputusan yang benar-benar profesional secara murni. Yang kedua, memahami persoalan etis, membantu peserta didikan untuk membedakan pernyataan-pernyataan etis dan pernyataan-pernyataan politis dan ekonomi dalam keadaan tertentu. Segala sesuatu yang menyangkut manusia akan menyertakan pernyataan-pernyataan etis yang harus dijawab dengan benar. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan analitis, membantu peserta didik untuk menilai dan menempatkan konsep seperti keadilan, martabat, kebebasan, kebajikan, kebenaran, kebaikan, dan prinsip-prinsip etika lainnya. Yang keempat, menanamkan rasa tanggung jawab moral, mengunggah kesadaran peserta didik untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika secara serius. Harkat dan martabat manusia sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dipegang dan dalam ketaatan pada moralitas. Yang kelima, menolerir dan menolak ketidaksepakatan dan ketaksaan, memberi keyakinan kepada peserta didik bahwa sekalipun kepastian etis terkadang merupakan sesuatu yang mustahil, tetapi pertimbangan etis mengenai pilihan-pilihan tindakan manusia akan senantiasa dapat dilakukan. Inilah review singkat tentang etika administrasi negara dari buku Etika Administrasi Negara Wahyudi Kumorotomo. Sekian dan terima kasih.